Assalamualaikum. Halo Waalaikumsalam. Aduh, Mas Terima Abraham. kasih ya Pak sudah menerima kami Pak Bun. Iya, iya. Sehat, Pak? betul. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Abraham? Sehat Pak Bun. Oh, Iya. siap. Iya. Oh iya. Ini kemarin habis ini apa wawancara dengan Pak Prabowo nih, ya kan? Iya betul Pak, itu sudah lama Pak wawancaranya Pak. Gimana Bapak nonton juga? Ayo, nonton saya melihat juga itu. Iya Pak. Dan memang beliau hangat ya Pak orangnya Betul. Pak ya, dan menghargai betul setiap tamu termasuk lawan bicara. Dan saya juga tahu betul Pak Prabowo juga menghargai orang yang bekerja padanya, termasuk yang menyiapkan bajunya. Oh iya betul Pak. Sudah berapa lama ikut Pak Prabowo menyiapkan bajunya Pak? Ya, itu dari tahun 2004 lah ikut beliau. 2004 sampai sekarang sudah 2024, artinya 20 tahun lebih ya Pak ya? Ya, 20 tahun lebih lah ikut Luar beliau. biasa. Makanya saya penasaran Pak, kalau Bapak nonton wawancara saya dengan Pak Prabowo, Betul, saya penasaran, berarti Oh. yang dipakai itu adalah Ini Pak. Model ini, Pak? Model ini Pak. Wah, luar biasa. Ini model safari ya? Model safari. 4 kantong. Nah, nuansa Soekarno. Nah, Oke. gitu. Makanya identik dengan saku 4 kan gitu. Luar biasa. Nggak banyak yang tahu, dan saya juga kulik-kulik informasinya bahwa model safari ini juga, ini idenya juga yang rancang ini Pak Bun, betul Pak? Betul, yang rancang Pak Prabowo, ide dari saya. Ibaratnya mengusulkan saku 4 ini. Oke. Gitu. Oke, boleh saya pegang Pak ya? Oh, boleh. Oke. Saya penasaran sebetulnya Sobat. Jadi ketika saya wawancara Pak Prabowo, tentu yang kita pertanyakan adalah berapa banyak baju safari yang dimiliki oleh Pak Prabowo? Ya, kita tahu tone color-nya ada yang warna putih ya Pak ya, ada Ya, yang warna putih, ada yang warna krem, dan waktu saya bertemu dengan beliau pernah berwarna krem, pernah berwarna putih juga. Dan Pak, cerita sedikit Pak, ini ide untuk modelin baju seperti ini, jahitin baju seperti ini, idenya pertama kali dari mana sih Pak? Ya, kalau ide mutlak ya kemarin saya usulkan ke Bapak sih ya. Oh, iya. Ide dari saya. Saya usulkan Pak, gimana kalau seragam Bapak ini nuansa Soekarno. Nuansa Gitu loh. Soekarno? Nah, gitu loh. Oke. Biar bisa pakai setiap hari, bisa pakai ke kantor, tapi identik dengan safari gitu loh. Tahun berapa pembicaraan itu Pak? Kalau Kira-kira? nggak salah 2014 deh. 2014. Oke, waktu itu memang sebelumnya pun jauh hari disebutkan Pak Prabowo ini seperti Soekarno kecil gitu. Nah, Bung Karno betul, kecil waktu itu ya. betul. Oke. Makanya saya desain, gimana mau ikut Soekarno, tapi baju itu bisa pakai tiap hari. Oke. Bapak setuju. Coba bikin contoh dulu satu, kapan dua. Oh, Bapak cocok. Oh, cocok, bagus katanya. Oke. Nah, sampai sekarang beliau pakai yang model saku 4 ini terus. Kan Luar gitu. biasa. Jadi harapannya bisa reinkarnasi proklamator ya. Nah, Pak, ya, betul. tokoh Bung Karno. Jadi ada filosofis di balik ini Filosofis semua. dari baju ini, itu maksud saya. Luar gitu. biasa Pak Bun. Oke. Ini bahannya dari Pak Bun juga? Iya, betul. Bahannya, boleh kita lihat Pak bahannya Boleh. Pak? Bahan Oh ini ya? Oke, ini sebentar bahannya. ya. Nah, ini bahannya Pak? Ini bahannya, Oke. bahan katun. Bahan katun ya Pak? Ya. Wow. Saya kalau lihat bahan seperti ini, saya lihat bajunya juga oke Pak, terus terang ya Pak ya. Iya, Saya iya. dalam lubuk hati saya paling dalam, kapan ya saya bisa punya model baju seperti itu? Dan pada akhirnya saya cari tahu, dan luar biasa saya tahu ternyata perancangnya dan penjahitnya adalah Pak Bun di sini ya. Luar biasa. Boleh saya dijahitin kali? Boleh. Siap. Nah, ini Pak Bun mau jahitin kita nih. Saya Siap, mau yang model persis seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo. Siap. Luar biasa. Nih bahannya. Warnanya ya, warna Ini krem ya? kremnya. Oke. Ya, krem agak tua. Warna yang putih. putih, yang Oke. kremnya agak muda. Ini yang dipakai tiap hari nih, keseharian beliau nih. Oke, yang ini. Ini bahannya bahan linen. Tapi mudah lecek deh Bang, cuma dipakai nyaman, adem gitu loh. Oke. Ya kan? Beda Saya dengan lihat kalau ini. beliau keluar kota suka pakai Nah, ini. pakai Pak. ini. Karena apa? Ini bahan linen kan menyerap Keringat. keringat. Oke. Artinya dia kan nggak panas sekali. Betul. Gitu loh. Dia makanya pakai suka ini terus, pakai linen, bahan linen. Wow, Betul. luar biasa nih. Usaha keempat, Oke. model gini kan untuk lapangan biasanya. Pak, ini warna krem muda, warna putih, warna krem tua. Ini yang milih warna siapa? Saya. Bapak? Iya. Ngide warnanya? Iya, gitu. Dan beliau warnanya. cocok dengan warna itu? Pokoknya kalau bapak aku bikin, pokoknya yang penting warna krem aja, krem kaki aja. Kan gitu. Oke. Ya terserah bahannya bahan mau linen, mau bahan katun gitu. Luar biasa. Kalau warna. Ini saya coba boleh nggak Pak?
Boleh, tapi besar sekali. Nggak apa-apa, yang penting saya coba. Ya, yang penting kita pernah mencoba baju model Pak Prabowo. Setidaknya ini memang model portfolionya ya Pak Betul, ya? betul. Jadi memang sengaja disiapkan satu Iya. untuk jadi display di sini. Betul. Dan, wah ini luar biasa nih. Kita coba ya. Besar sekali Bapak. Nggak apa-apa. Kita coba model yang satu ini. Nah, ini model apa tadi Pak? Oke. Ini model safari ya Pak ya? Model safari. Safari 4 kantong, 4 kantong. sama lengan panjang. Ini ya. Kan ada lengan pendeknya juga, tapi besar tau? Ya ukuran ya agak sedikit longgar sih, tapi gimana kira-kira Pak? Pantas Pak? Pantas. Sebentar. Sorry ya. Iya, jangan banyak omon-omon gitu kira-kira. Ya, inilah. Ini baju 4 kantong. Oke, nyaman sih. Nyaman, Pak. Nyaman. Lembut juga bahannya. Ya benar, dia nggak bikin gerah ya Pak ya? Nggak bikin gerah. Nanti kan dia kan sering di lapangan. Di lapangan kan sering keringetan kan, makanya suka bahan linen. Kalau bahan linen itu menyerap keringat. Ini katun, ini agak tebal ini bahannya. Katun. Luar biasa ini, Pak. Ya, Pak Bun, Bapak nih udah berapa banyak kira-kira? Berapa pieces kira-kira yang sudah dijahitkan untuk Pak Prabowo? Aduh, kalau mau ngitung mah banyak. Satu ruangan ini bisa penuh baju beliau. Oh ya? Antara putih sama krem. Makanya nggak pernah ganti kan untuk seragam ini. Luar biasa. Kalau hitung aja tiap minggu aja. Kemarin habis jahit aja 15 setel. Oke. Ya kan? Minggu kedepannya jahit lagi. 15 setel lagi. Luar biasa. Begitu loh. Makanya nggak hitung. Makanya paling berapa kali pakai sudah ini kasih. Wow. Gitu. Makanya Dan beliau ribuan mungkin saudara kali Pak? bisa Ya? ada. Bisa ribuan, Bu? Bisa ribuan. Pak, biasanya Pak, kalau misalnya seperti itu, Bapak kan ngukur pasti Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, Ya. sambil-sambil nih. Pak. Bapak kan ngukur, pakainya Pak Prabowo. Nah ngukurnya biasanya kemana Pak? Ke Saya rumah? biasanya ke Hambalang, ke villa, ke rumah. Oke. Ya, seringnya ke Hambalang. Oke. Ya kadang ke K4, tapi seringnya ke rumah. Seringnya ke Hambalang. Oke. Cerita apa aja kalau misalnya sambil ngukur gitu Pak? Apa yang biasa diobrolin dengan Pak Prabowo gitu? Kilas balik nggak Pak? Pernah kilas balik nggak? Pak Bun ketemu dengan beliau dan lain sebagainya? Atau suka ngobrol apa? Cerita Pak. Ya paling ya kita masalah desain-desain baju aja. Terus nanti untuk seragam-seragam seperti baju drum band nih. Oke. Seperti ini. Kemana, Pak? Kadang-kadang ini kan baju drum band nih. Oke. Ada hiasan, ini kadang-kadang ada ide gini Bapak nih daripada kita Oh ini Bapak juga? Nah, Iya model, oke. untuk- Ini model apa namanya Pak? Ini Drum untuk, band? untuk baju drum band beliau. Oke. Ada hiasan. Nah kadang-kadang bikin ide ini untuk baju Unhan, universitasnya. Oh Unhan. Gitu. Iya saya lihat yang model ini beliau pakai. Itu juga Bapak yang jahit? Iya. Semua. Sebegitu percayanya Pak Prabowo sama Bapak. Kok bisa Pak? Lah, ya nggak tahu lah namanya Bapak itu memang udah percaya sama orang ya itu. Gitu loh. Memang kalau seperti itu kan potong rambut, jahit, itu kan kenyamanan. Betul. Gitu, Pak. Oke. Kalau kenyamanan ya satu orang. Kayaknya kayak daerah lain ya. Oke. Kayaknya gimana gitu kali ya. Luar biasa. Batik juga Pak? Batik Coba ada batik Pak Prabowo juga? batik Pastilah ya kalau sudah sekali cocok dengan outfit yang digunakan sehari-harinya dalam bekerja begitu ya. Nah, ya ini- udah yang ini resmi untuk- juga pasti ngikut juga. Ini Iya, Pak? untuk baju untuk biasa ke mana? Malaysia, kemana Oke. itu. Kan? Oh, saya lihat yang model ini. Iya. Yang dia lagi liburan ya, Pak ya? Ya, liburan. Oke. Kadang-kadang nanti ada acara pencak silat. Ini kan Oke. begini. Ini model apa namanya, Pak? Saya baru lihat yang model seperti ini. Baju apa ya namanya? Shanghai apa? Kayak Malaysia itu apa baju Oh, apa? oke, Shanghai ya, Pak ya. Iya, Dia Shanghai. ini kerah. Iya. Kerah ini ya, Pak ya? Kerah koko ya. Kerah apa namanya? Kerah koko, betul. Kerah koko. Jadi ini atas bawah gitu. Oke, luar biasa nih Pak. Warnanya, oh di sini warnanya warna biru ya Pak ya. Biru. Oke, ada celananya juga satu paket Ada. ya Pak ya. Oke. Dan sebentar ini Pak, dikembalikan lagi. Dan untuk urusan celana saya dengar Pak Prabowo itu minta khusus. Ya. Ada ditambahkan karet atau apa istilahnya Pak? Dibuat pakai karet ya Pak ya? Betul. Celananya. Nah, itu coba ini, lihat. Pak. Jangan. Oke.
Nah, seperti ini. Ini Pak. Nih, celana beliau. Saya geser lagi sini ya. Nah, Nah, seperti ini. oke. Nah, kalau karet pakai karet gitu. Jadi beliau ini elastis. Kalau Oke. perutnya apa, kalau lagi duduk, lagi diri kan enak buat duduknya kan. Oke, luar biasa ya. Jadi ada elastis ya di sini. Elastis. Elastis nih, sobat. Elastis. Jadi ada karet gitu kan. Tuh. Jadi kalau buat duduk kan, kalau Betul, betul. Nyaman. nyaman. Penting sih Pak kenyamanan, apalagi aktivitas di lapangan. Kayak saya Pak punya program di lapangan Pak. Saya punya outfit seperti ini dibuat senyaman mungkin karena kan suhu panas, kemudian juga kita harus siap dengan medan yang tidak terduga dan memang harus dibutuhkan kenyamanan seperti ini. Nah, luar biasa nih Pak. Nah, karetnya ya Pak ya. Nih, tahun berapa nih? Ah nih, coba dicek nih. Bulan 8 2018. Tuh. 08 2018. Saat ini masih berhadapan dengan Pak Jokowi nih. Jangan ngomongin itu ada Pak Jokowi. Iya. Ada tanggalannya gitu loh. Luar biasa. Bapak kenal beliau tadi tahun 2004. Kok bisa kenal beliau Pak? Di mana? Ya, tadinya kan saya kerja di tempat orang. Karena kerja tempat orang kan Bapak sering jahit lah di tempat toko itu. Nah, cocok beliau Bapak. Gitu Cocoknya kan. gimana Pak? Artinya, oh bajunya kok selalu enak gitu loh. Oh, Oke. yang siapa, yang ikut siapa kan gitu loh. Dicari sama Dicari. beliau. Oh, udah, kamu ikut gitu. Kamu ikut saya. Nah, tapi awalnya saya sama ajudannya dulu yang namanya Pak Agus Gombong lah, yang Oke, tahu loh Pak kan. Agus. Oke. Ini aja nih. Pak Agus Sugianto namanya Betul, sih, betul, tapi panggilannya Agus Gombong. Betul gitu. Beliau lah yang ibaratnya dekat sama Bapak kan. Udah, lihat ke Ambon aja nih Pak katanya, yang ikut Jaya. Oh iya, kemarin yang jadi situ kan, di kampung gitu. Iya Pak, yaudah suruh jahit aja di kantor kita, gitu. Luar biasa loh Pak. Karena kan dalam bayangan kita kan mungkin sosok seperti Pak Prabowo, barangkali dia dijahit, barangkali baju yang dijahitkan adalah yang didesain oleh semacam penjahit-penjahit ternama. Wah, iya. Penjahit-penjahit yang punya brand, punya etalase di mana-mana. Contohnya di mall-mall besar di Jakarta dan sebagainya kan banyak kan Pak pejabat-pejabat di situ Pak ya. Tapi kok iya ya, ini beda sendiri. Bahwa sosok Pak Prabowo malah dia dengan setia kepada penjahit yang dia kenal dari tahun 2004. Saya datang ke rumahnya yang ada di daerah Tajur Halang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang kalau kita bandingkan tentu saja dengan mereka-mereka yang punya etalase toko-toko jahit di ibu kota, tentu saja ini jauh Pak, tentu saja mohon maaf, tapi kok ya beliau bisa begitu percaya kepada Pak Bun dan terus sampai sekarang jalinan itu masih terjaga Pak. Nah, ke Pak Prabowo itu dengan gini lah, orangnya itu nggak terlalu pengen merakyat, artinya mau dari bawah pun dia rangkul itu Bapak itu nggak melihat siapa kamu tapi melihat karya kamu gitu kan gitu loh ya kan terus Bapak itu tidak melihat siapa kamu, nah karya kamu yang aku lihat, nah dan nyaman di beliau, nah beliau cocok, nah gitu kan artinya kan begitu, bukan artinya beli nomor brand artinya brand nama, artinya untuk kenyamanan beliau dan orang beliaunya juga rendah hati lah artinya gitu loh. Cuma di casingnya aja Bapak itu kelihatan galak, tapi dengan secara langsung Abang kan pernah kan wawancara enak toh kan gitu. Ya, Cuman kan ada sisi kelembutannya yang belum banyak orang ketahui Pak ya. Itu dah. Dia itu sentimental begitu ya Pak. Dan dari sini saya juga menilai loyalty Pak, kesetiaan. Karena beliau saya lihat dia punya buku Pak, Kepemimpinan Militer. Bapak juga tahu kan buku itu kan. Dia berikan kepada saya dan saya lihat dan saya baca buku itu, beliau minta saya, Anda harus baca buku ini, dia bilang begitu. Saya baca, salah satu ciri dari kepemimpinan yang beliau kedepankan adalah kesetiaan. Dan luar biasa. Dan itu ditunjukkan betapa setianya Pak Prabowo dari orang yang dia kenal 2004, dari sosok penjahit yang dia kenal 2004 sampai sekarang bertahan 20 tahun lamanya kepada Bapak. Beliau punya segala sesuatu barangkali ya Pak, kalau kita pikirkan untuk dia pindah ke penjahit yang lebih punya nama, lebih punya brand, punya etalase di mall-mall besar dan sebagainya, atau penjahit perancang internasional dan sebagainya. Tapi beliau tetap
mengutamakan dan memberdayakan anak bangsa. Betul, Pak. Seperti Bapak. Makanya syukur alhamdulillah Luar biasa, saya Pak. bisa kenal Pak Saya Prabowo. merinding loh ini Pak ini. Betapa seorang pemimpin di Republik ini betul-betul memberikan kesempatan kepada UMKM, bisa dikatakan UMKM, seperti itu ya Pak ya, betul. penjahit-penjahit Penjahit. yang dari daerah ya Pak ya. Bapak asal dari mana Pak? Saya asal dari Semarang. Dari Semarang Pak ya. Bapak mengadu nasib di Jakarta, merantau lah artinya kan. luar biasa. Dan Pak Prabowo Iyalah. masih tetap jahit ke Bapak. Dan saya dengar juga bukan hanya Pak Prabowo, bahkan orang di sekeliling Pak Prabowo, asisten-asistennya, Betul. bahkan pengurus-pengurus partainya. Betul. Ceritakan ke kami Pak. Kalau ya sebelum punya partai kan Pak Prabowo sebelum mendirikan partai kan saya ikut Pak Prabowo. Oke. Ya artinya orang-orang di Partai Gerindra ini kan kita kenal, gitu loh, ya kan si A, si B, si C. Kan sebelum partai ada, kita udah jadi beliau, udah kenal beliau. Otomatis artinya dengan Pak Sekjen, dengan Pak Dasko, dengan yang lain tokoh-tokoh Gerindra itu ya otomatis kita dekat lah artinya oke. kan gitu loh. Dan mereka juga pesan di sini. Iya, Oh, banyak oke. yang pesan di sini. Kadang kalau kita ya karena banyak pemesanan, Oke. kadang-kadang kita lama, ya udah aku jahit tempat lain nggak masalah. Yang Oke. penting nanti habis masih sering komunikasi. Karena maksudnya. bagaimanapun tetap harus mengutamakan Pak Nah, Prabowo ya, betul, Pak ya. Karena betul. tugas beliau Betul. ya pernah menjadi Menhan tentu Benar, saja dan menjadi presiden, banyak sekali yang harus beliau urusi tentu Betul. saja, termasuk juga bagaimana penampilan beliau juga Iya. Pak, kita harus jaga juga Pak. Terus betul. Jasnya juga Bapak yang jahit. Ada, jas juga ada nih, jas beliau. Luar biasa. Oh, ini saya Iya. ingat. Ini bukan Pak? Ini jas beliau nih. Oh iya. Ini nih. Wow, coba. Ini jas beliau nih. Wah, ini bagus Pak. Saya suka ini Pak, warnanya Pak. Saya suka bahannya juga ini Pak. Ya, Pak ini adem. bahan dari mana ini Pak? Bahan apa ini namanya Pak? Bahan wool. Oke, bahan Impor wool ya ini. Pak ya. Oke, saya boleh cobain Pak? Boleh. Waduh, saya cobain lagi nih, 2 kali nih saya cobain. Tapi udah lama ini Bapak udah. Oh, Ya. tapi saya pernah lihat beliau pakai yang ini ketika beliau bertemu dengan apa ya, kelompok-kelompok pengusaha kalau saya nggak salah. Dan ini adalah jas yang digunakan oleh beliau, dalaman warna biru. Ya, saya ingat betul Mas, karena saya coba lihat-lihat dan Siap, ya tuh. ini luar biasa ini. Oh nyaman Pak. Sekarang saya tahu kenapa Pak Prabowo tetap setia, kenapa Pak Prabowo tetap happy dengan hasil jahitannya Pak Bun. Karena nyaman, nyaman betul Pak ini, nyaman. Ya, cuman kebesaran lah kali ya. Iya kalau ukuran kan itu kan beda-beda Pak. Betul, Tapi betul. kan saya ini seorang yang tampil di TV Pak. Saya 15 tahun tampil di TV lebih Pak. Ini Betul. sekarang Pak saya jalan tahun ke-16 dan saya pakai jas hampir tiap hari untuk program saya yang di studio. Saya di lapangan pakai baju safari model-model Pak Prabowo lah ya Pak ya, model kemeja dan sebagainya. Dan dari situ kan kita punya pengalaman untuk menilai Pak. Nah kalau saya menilai memang nyaman. Dan bagi seorang yang memang harus tampil di publik, penting baginya untuk nyaman terlebih dahulu sebelum kemudian dia mampu dengan confident, dengan percaya diri nanti untuk menyampaikan atau melakukan tugas-tugasnya. Iya. Bagi saya seperti itu Pak. Betul, betul. Makanya saya selalu kalau pakai setelan jas, misalnya di studio ya Pak ya, Betul. kalau sudah nggak nyaman misalnya ya, kalau udah nggak nyaman, saya pasti langsung bete. Nah nanti jalannya show-nya udah berubah itu Pak kira-kira. Iya, iya, iya. Nah sebisa mungkin Betul, memang betul, betul. baju ataupun apa yang kita kenakan ini memang juga berpengaruh terhadap mood ya Pak ya. Betul, betul. Berpengaruh. Pak Prabowo pernah cerita nggak gitu? Atau pernah nggak cerita kepada saya Pak? Jangan-jangan pernah diomelin Pak Prabowo, hasilnya kurang sesuai dengan ekspektasi. Ya artinya kalau yang namanya orang kerja Iya, ada kesalahan itu tentu. pasti. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, kesempurnaan milik Allah. Ada, cuman kadang-kadang kalau masalah itu ya kadang-kadang kancingnya ini kurang kenceng. Oke. Ya, kadang-kadang copot. Baru gitu pakai Bapak copot. Nah, Oke. kadang kan. Nah, disitulah letak kesalahannya. Kadang-kadang panjangnya masih kurang gitu loh. Oke. Ya, tapi ya dari situlah kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan lah. Artinya kita perlu kehati-hatian gitu. Oke. Pernah Cara saya- ngingetinnya gimana Pak? Hah? Pernah diomelin jangan-jangan Pak? Oh, belin dia pastilah. Gimana sih kamu kerjaan gitu. Tapi habis Maaf. itu Iya. langsung diperbaiki Perbaiki, dan iya. selesai pada saat itu Pak. Iya. Nothing's personal. Betul. Nggak ada yang personal, semuanya tentang profesional. Profesional gitu. Luar biasa Pak. Itu yang kita inginkan Pak dari sosok pemimpin tentu saja ya Pak ya. Bahwa ketika kita salah, katakan salah. Betul. Sekalipun memang apa ya, sekalipun pahit. Betul.
Katakan kebenaran sekalipun itu pahit ya Pak ya. Betul. Karena itu penting bagi input bagi kita Betul, juga untuk betul, memperbaiki betul. diri ke depannya Wah. Pak. Nah, luar biasa Pak, nyaman betul Pak. Ini saya bawa pulang nih. Jangan Pak. Karena mohon maaf Pak Prabowo, ini hanya saya pakai di sini Pak. Tapi jangan salahkan saya apabila kemudian suatu saat saya punya model jas seperti ini karena inspirasi dari Bapak. Siap. Oke Pak. Dan yang saya dengar bicara soal jas nih, kita harus ungkap juga nih bahwa Pak Bun adalah sosok yang juga menjahitkan jas Pak Prabowo saat pelantikan 20 Oktober 2024. Betul Pak? Betul. Luar biasa Pak. Deg-degan nggak itu Pak? Punya rasa tantangan tersendiri nggak Pak? Atau gimana Pak? Atau biasa aja karena udah terbiasa, udah tahu maunya atau gimana Pak? Ya kalau untuk ini kan Bapak tergantung moodnya ya kan. Kadang-kadang udah dibikinin, ya kan. Kadang-kadang pakai yang lain. Oke. Gitu loh. Ya kan kadang-kadang kita udah desain begini. Udah. Kadang-kadang Bapak aku mau pakai itu aja. Kan gitu. Makanya kita besok Bapak mau pakai jas, aku mau pakai apa? Ya, kita sebagai ada sespri ibaratnya. Info Pak, Bapak bikinin jas, bikin ini, baju ini. Nah, buat acara, buat kayak kemarin buat pelantikan apa di acara di IKN 17-an. Betul, 17-an. Ya kan? Ya. Ada mau pakai ini. Taunya mau pakai baju biasa aja, pakai jas biasa aja kan. Oke. Gitu loh. Ya artinya Bapak Harus selalu mood, prepare. ya, Tapi selalu Bapak, prepare. Pak Bun selalu prepare. Betul. Jadi yang Makanya- sudah dijahitkan dahulu-dahulu Betul. tetap udah disiapkan, tapi andai kata Andai memang Bapak- sudah ada proyeksi, perencanaan, disiapkan. Pak. Siapkan juga. Gitu. Wah, luar biasa. Makanya kadang-kadang dadakan juga. Kadang-kadang aku mood ini. Ya udah kita bikin. Kadang-kadang sehari semalam juga kita suruh lembur. Apa susahnya Pak? Apa susahnya Pak? Apanya tuh? Dalam menyiapkan pakaian, menyiapkan menjahit jas, menjahit baju safari, pakaian-pakaian untuk Pak Prabowo. Kalau Apa tantangannya? tantangannya yaitu kalau Bapak instruksi buat besok ibaratnya kita deadline-nya harus benar-benar, artinya ya sehari ya sanggup gitu loh. Artinya satu malam pun misalnya Bapak pesan malam jam 10, besok pagi mau pakai, kita kan harus lembur. Mau nggak mau kita kan harus lembur toh, Lembur, betul. jahit. Gitu. Mau pakai besok pagi buat acara kayak buat apa kan gitu. Cerita Pak, cerita pengalaman ke kami Pak. Ada nggak pengalaman yang memang harus kerja semalam suntuk, kejar-kejaran dengan waktu Pak yang unik dan Bapak akan ingat dalam karir Bapak sebagai seorang penjahit? Betul, nggak salah itu. Sering kali saya begitu. Sampai kadang-kadang kan yang buat lembur itu untuk acara GMD, acara diklat yang di atas itu yang dididik, anak-anak yang dididik sama Pak Prabowo itu. Kadang-kadang itu kan waktunya yang singkat, dikasih waktu cuma 6 hari, kadang-kadang 600 setel. Jadi kan kita kejar tayang tuh kan sistem ukur semua. Kadang-kadang kan kita mau nggak mau harus lembur, Iya. gitu kan, dari malam sampai malam lagi, kadang-kadang sampai pagi, gitu loh. Kalau kejar lagi pas lagi, kadang-kadang Bapak pesen aku mau pakai ini, kadang-kadang jahit batik, jahit apa itu kan malam dikasih pakai besok, mau nggak mau kita harus lembur. Sering kali Bapak itu Sering ya, gitu. Pak, ya. Tapi nggak pernah telat kan Pak? Telat pernah. Wah. Mana? Bisa berabe Pak? Bukan. Itu gimana? Pernah. Cerita Pak ke kami. Itu lucu sekali saya. Kan waktu saya dari sini berangkat ke atas ini kan tol ini kan baru dibangun tuh. Betul. Kan macet sekali. Menuju Hambalang. Menuju Hambalang Dari itu kan. Tajur Halang menuju Hambalang. Ha. Oke. Itu kan macet jalannya. Hmm. Bapak itu udah mau berangkat ke Kemhan. Itu jam 8 kalau nggak jam setengah 9. Saya start dari sini jam itu 1 jam nyampe. Taunya macet di jalan saya. Bapak nunggu aja di pendopo pakai baju apa? Baju kas dalam. Bener ini Pak? Iya. Sampai Bapak datang. Sampai datang. Udah. Saya Ekspresinya cerita Pak. Ekspresinya Pak. Saya juga aduh gimana? Ya saya terima salah gitu loh Oke. kan. Ekspresinya Pak, beliau Ya pasti bete ya Pak Udah, ya? satu bete, moodnya udah beda lah. Waduh, Udah dengan bahaya Bapak, nih. mau nggak mau gitu. Ya saya dengan ya siap Pak, saya salah kan gitu. Ya, Oke. cuman ya kita mau gimana? Ya namanya jalan kita kan nggak bisa prediksi kan Oke. gitu loh. Kita udah prepare jalan, 1 jam setengah kita udah nyampe kan gitu. Taunya macet di jalan. Itu pernah saya. Itulah itu Pak, uniknya. gimana rasanya diomelin Pak Prabowo Pak? Cerita ke kami Pak. Ini para menteri yang dilantik, wakil menteri, enak aja Anda dilantik begitu aja senyum-senyum ke depan kamera. Ini dengerin Pak Bun, rasanya diomelin Pak Prabowo. Ya Pak, ceritain pada kita. Gimana rasanya diomelin Pak Prabowo? Ya, rasanya dia diomelin Prabowo itu ya, Bapak itu ya ibaratnya gini lah.
Artinya kan buat motivasi Bapak itu kan. Kita harus selalu ibaratnya stay. Artinya tepat waktu, artinya ya namanya Bapak kan militer. Jadi didikan militer itu kan selalu ibaratnya tegas kan gitu lah. Makanya diterapkan di Bapak begitu. Makanya saya sedikit banyaknya ya selama ini mengikut beliau kan gitu loh. Ya, mengerti lah ya Pak ya. Mengerti lah kan gitu artinya. Ya Bapak mau ngomel ya. Tapi Bapak uniknya kan gitu. Sekali marah ya di depan. Selesai ya selesai. Gitu aja. Ya, Pak. Ya yang dituju marahnya ini ya udah. Kesalahannya di situ. Udah selesai itu ya sudah. Kumpul lagi. Gitu Bapak itu. Profesional ya, profesional. Ya. Gitu. Jadi para menteri yang dilantik dan juga wakil menteri yang sudah senyum-senyum depan kamera, ada tugas besar menanti Anda. Betul. Apabila Anda tidak memenuhi ekspektasi dari Presiden kita, Prabowo Subianto, tentu saja siap-siaplah menghadapi amarahnya. Gitu kira-kira. Tapi kalau saya kemarin senyum-senyum gitu Pak. Saya ngobrol dengan beliau ya menunjukkan sisi kelembutannya dan kita bercanda tawa dan sebagainya. Tapi tentu saja ada dari karakter secara kemanusiaan tentu saja juga harus ditonjolkan berpemimpin. Kita nggak boleh leye-leye, tapi saat tegas harus menunjukkan ketegasan itu ya Pak. Oke Pak, ini saya taruh dulu Pak sebentar karena saya mau nanya juga ini Pak. Ternyata Bapak disebutkan juga yang menjahit bajunya Mayor Teddy atau para pengawal-pengawal pribadinya. Betul. Ada itu. Kayak Oke, Pak. itu Boleh kita lihat, Pak? Buat besok acara kali ya. Buat acara ini seperti kita itu. Lihat. Ada itu Pak. Oh iya. Ini ya Pak ya? Ya. Ini yang dipakai ajudan? Ajudan yang ikut Bapak, yang nempel ke Bapak tuh. Oke. Itu yang namanya siapa tuh? Yuriko. Ya, Yuriko. Oke. Ada si Yang Mayor Teddy punya ada Pak? Mayor tadi siapa nih namanya? Fraya. Fraya. Semua order di sini ya. Iya, tahu. Ada Frankie. Ya pokoknya yang melekat ke beliau semua lah. Gitu. Ini akan dikirimkan atau seperti apa Pak? Ya nanti akan dikirim ke Hambalang. Ini akan dipakai ya Pak ya? Ya nanti akan dipakai untuk besok acara Bapak untuk pelantikan. Ini Joffrey, banyak juga nih. Tapi saya belum menemukan Gabriel. Nah, lagi nih. Alvano ya. Ali Ramdhani. Siapa nih? Daryl. Lando. Oke. Kalau ini Pak? Itu Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo juga. Wah, ya. Di sini juga ya Pak ya? Sama ya. Oh, sama. Yang belakang? Sama ini seragam. Ajudan juga ya Pak ya? Seragam beliau. Oh, luar biasa. Dan Mayor Teddy punya udah dikirim Pak? Udah dikirim. Mayor Teddy udah pernah kesini Pak? Belum. Oh belum. Mayor Teddy main ke sini gitu. biar tahu lokasi di mana outfit Bapak disiapkan gitu kan, penting untuk kemudian ngecek lokasi karena yang udah pernah ke sini Pak Prabowo udah pernah ke sini Pak? Belum. Kalau Bapak mah enggak, aku enggak. Iya Pak ya. Ya saya ngalah ke atas lah. Maksudnya kan ini kan bagaimanapun kan produk UMKM juga ya Pak. Mungkin suatu saat akan jalan ke sini ya Pak ya. Iya, tapi selain Pak Prabowo yang sudah pernah kesini siapa Pak? Atau Pak Prabowo belum kesini yang udah kesini siapa? Pak Fadli sering. Fadli Zon. Oke, terus? Terus Pak Haji Mulyadi, ketua DPR anggota DPR RI. Oke. Keluarganya Pak Prabowo? Siapa? Pak Hasim. Mas Aryo sering. Mas Aryo pernah kesini? Sering. Oh, luar biasa. Luar biasa dan ini dia ya Pak ya, lagi jasnya ya. Ini jas. Ini jaket beliau nih yang sering dipakai juga. Oh, ini jaket. Jaket beliau. Luar biasa. Saya mau cobain lagi Pak. Nah ini jaket yang suka dipakai oleh Bapak dan ini display ya Pak? Iya. Ini display ya. Lagi dan lagi yang saya gunakan di sini adalah display. Bukan saya tiba-tiba pakai yang dijahit untuk Pak Prabowo. Enggak, tentu saja tidak teman-teman. Tapi yang display pun ini jadi portfolio, jadi model lah yang dipakai oleh Pak Prabowo. Jadi ya daripada ukur-ukur terus ya Pak ya, paling nggak modelannya udah kelihatan seperti ini gitu kan ya. Dan kira-kira cocok apa ini? Tambah 2 atau orang gas. Tapi luar biasa ini. Ini salah satu jaket yang suka dipakai oleh Pak Prabowo ya Pak. Wow. Nyaman juga Pak. Ini bahannya katun ini Pak, katun. Katun. Iya, pakai bahan katun ini Pak. Bahan ini juga dari Bapak juga? Iya. Oke. Wow, luar biasa. Pak Prabowo sudah sampai pada level di mana
ia mencapai apa yang ia cita-citakan, menjadi seorang patriot bagi negeri, memimpin republik ini 5 tahun ke depan. 2024-2029. Ceritakan kepada kami, Pak. Apa harapan Bapak, harapan besar Bapak kepada Pak Prabowo dalam mengemban tugas yang tidak mudah ini, menghadapi banyaknya persoalan ke depan yang harus dituntaskan. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo satunya harus diberi kesehatan dulu lah, artinya. Kedua, bisa mengemban amanah ini, mudah-mudahan ke depan bisa menjalankan amanah yang diberikan ke beliau nanti ke depannya lebih bagus, akan menjadi negara ibaratnya Indonesia emas, kan begitulah tujuan kita kan. Pak Prabowo cita-citanya kan untuk memakmurkan rakyat. Nah, artinya kan gitu ya, mudah-mudahan ditepatin janjinya beliau dan bisa memimpin kan gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat selalu, nah diberi kesehatan lah kan gitu. Gitu ya. Dan saya dengar juga beliau mendorong Bapak juga untuk terus berkembang bersama dengan talenta-talenta penjahit lainnya yang ada dalam satu paguyuban, satu wadah ya Pak ya. Cerita kepada kami Pak, bagaimana beliau mendorong untuk penjahit-penjahit di Indonesia supaya mereka juga punya paguyuban, punya rumah bersama untuk mengembangkan talenta, bakat dan juga membawa nilai tambah ekonomi bagi keluarganya Pak. Ya, Bapak mendorong untuk ekonomi kerakyatan, artinya gini loh. Saya di basicnya penjahit, saya akan mengusulkan dan Bapak juga setuju, artinya gimana untuk membangun ekonomi rakyat, ibaratnya menuntaskan kemiskinan, menuntaskan pengangguran, artinya kan dibangun dari bawah. Artinya ya kita ini selaku masyarakat, notabene dengan bersentuhan dengan masyarakat lah. Nah kita ini tukang jahit, artinya kita ada menciptakan lapangan kerja, gitu loh. Nah, menciptakan lapangan kerja dan yang dinamakan sekarang kan Penjahit Indonesia Raya, disingkat PIR. PIR, Penjahit Indonesia Raya. Betul. Nah itu kan nanti kita menjaring masyarakat yang berkenan atau minat di bidang jahit. Nah kita nanti kasih wadah, PIR ini bisa ngasih pelatihan kerja, nanti langsung penempatan. Nah kita kemana penempatannya? Kita bersinergi dengan Garmen, gitu. Jadi kita nanti latih dulu, udah bisa kita penempatan kerja itu ke depannya. Nantinya bisa membantu program pemerintah, keduanya ibaratnya mengurangi pengangguran. Itulah ya. Yang kasihan anak-anak yang putus sekolah. Nah sekarang kan cari kerja kan susah, nah kan ya kita ya membantu program pemerintah lah satu-satunya gitu, keduanya membantu masyarakat yang notabene-nya masih pengangguran bisa bekerja. Gitu. Dan Pak Prabowo punya kontribusi besar. Kontribusi besar di situ. Ya mudah-mudahan ke depan Bapak ini menjabat bisa mendorong program-program yang untuk masalah bidang jahit itulah kan gitu. Luar biasa. Kalau Bapak punya paguyuban tadi, Penjahit Indonesia Raya namanya Pak ya. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di sana. Saya terinspirasi untuk membuat paguyuban mereka-mereka yang menikmati hasil jahitan. Seperti saya Pak, saya menikmati hasil jahitan saya. Terima kasih ya Pak Bun. Terima kasih sekali lagi Pak Bun ya. Sudah menerima kami, sudah menerima saya Abraham Silaban datang ke sini Pak. Semoga apa yang Bapak kerjakan kemudian ke depan ini terus memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk melakukan kerja-kerjanya Pak ya. Karena beliau tentu saja perlu tampil prima gitu. Ya, dengan apa yang dikenakan tentu saja, karena ia tidak hanya apa yang dikenakan, tapi apa yang ia bawa dalam tugas-tugas kenegaraan, dalam apa yang dikenakan itu mengemban tugas-tugas itu untuk kemudian bisa mencapai tujuan kita menciptakan Indonesia adil dan makmur. Amin. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Terima kasih Pak Bun. Terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Luar biasa Pak. Iya Pak. Dan dengan ini saya menikmati betul di ruangan ini dan melihat bagaimana Pak Bun membuat satu karya yang dipakai oleh Pak Prabowo lewat pakaian-pakaiannya. Dan untuk yang satu ini Pak, menutup ini semua saya akan bawa pulang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya bawa pulang nih Pak ya. Iya. Terima kasih.